Hai semuanya, saya Hilman. Kalau kamu seorang programmer, kemungkinan besar kamu sudah pernah mendapat permintaan ini. Bang atau Mbak, tolong dong hack akun orang ini. Atau printernya lagi rusak nih, tolong dibenerin. Atau wifi-nya lagi macet, tolong dong biar bisa jalan lagi. Dan yang paling ekstrim, saya juga pernah dapat sebuah obrolan basa-basi. Orangnya bilang, saya kenal orang yang bisa bawa ATM, kerjaannya sama nih kayak kamu. Hmm, Beda pekerjaan saya. Nah, karena itu saya rasa penting gak penting saya pengen bahas ini dalam sebuah video. Apa sih yang seorang programmer atau apa yang kami lakukan? Jadi video ini keduanya untuk kamu yang non-programmer yang penasaran dengan apa pekerjaan kami dan juga untuk programmer yang ngerasa kesulitan untuk ngejelasinnya, semoga video ini membantu. Mau terbang ke kota lain, teman-teman akan pesan tiket online. Mau belanja-belanja, teman-teman akan buka salah satu marketplace. Mau cari hiburan, teman-teman akan buka sosial media dan YouTube dan masih banyak lagi. Nah, ini semua adalah aplikasi-aplikasi atau teknologi ini sering mendapat tepuk tangan, sering dipuji, sering disanjung. Mereka ini adalah pemain-pemain di panggung yang sebenarnya di balik panggung ini ada tirai yang kalau kita buka di belakang tirai tersebut ada peran yang bernama coding. Coding adalah aktivitas dari seorang programmer, saya, kami, atau orang-orang lain, biasa kita sebut software engineer, biasa kita sebut coder, programmer. Nah, inilah yang dilakukan aktivitas coding dengan cara memberi perintah ke komputer atau mesinnya untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Seperti apa cara memberi perintahnya? Seorang programmer atau seseorang yang memprogram komputernya akan menulis, yang biasanya kita sebut kode, menulis bahasanya ini sama seperti ketika saya mau meminta tolong ke orang lain, saya harus menggunakan sebuah bahasa, entah itu gestur tangan ataupun lewat verbal langsung. Saya harus berbicara dengan bahasanya. Bahasa pun ada banyak. Ada orang Indonesia yang berbahasa Indonesia, ada orang luar negeri yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa India, berbahasa China, dan banyak lagi. Nah, program pun seperti itu, bahasa mereka ada banyak, tapi untuk memberi mereka perintah atau untuk memberitahu apa yang mau kita lakukan, kita harus berbicara dengan bahasanya. Nah, bahasa inilah yang biasa menjadi menjadi joke atau ketika orang-orang luar melihat, dia lagi ngapain tuh, aneh banget, atau dia ngetik apa sih tuh, random banget. Tentu ini semua nggak random, ini semua nggak acak. Ini ada ilmunya, seperti belajar bahasa asing, kita mempelajari bahasanya ini. Yang bedanya, kalau bahasa asing kita untuk berbicara ke manusia, kali ini kita berbicaranya untuk komputer. Kegunaannya tentunya untuk memberi perintah agar si komputer yang punya kekuatan luar biasa ini bisa memberi manfaat yang jauh lebih luas lagi ke orang-orang. Kenapa? Karena ada keunggulan yang dimiliki komputer atau mesin dibanding kita manusia. Seperti yang pertama, dia emosinya nggak pernah terganggu. Kalau misalnya manusia, oh dia lagi marah nih, lagi nggak mau kerja, atau lagi sedih dia nggak mau kerja. Mesin nggak peduli dengan itu semua. Kamu udah ngasih perintah A, maka dia akan melakukan A terus. Ya, jadi secara fisik, secara tenaga dia bisa ngelakuin itu. Lalu dengan campuran berbagai kekuatan teknologi yang biasa kita ringkas dengan kata internet, kita bisa memperluas dampak apapun yang bisa kita lakukan. Jadi yang sebelumnya misalnya kalau saya mau mengajar programming, saya harus ketemu satu-satu orang, tapi bayangin dengan kemampuan berbagai hal yang ada di balik layar ini, sekarang satu orang bisa mengupload videonya di platform manapun, lalu ditonton oleh jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta orang. Selain itu, pada saat mereka menonton pun tidak harus di waktu yang sama. Jadi saat malam, saat pagi, meskipun sayanya sedang nggak ngobrol lagi di video, orang bisa mengkonsumsi apapun konten yang kita buat ini tanpa batasan waktu dan juga tanpa batasan tempat. Nah, jadi itu dia banyak sekali keunggulan lain dari sebuah mesin yang bisa mengalahkan manusia pada porsi atau pada bagian itu. Karena itu penting menurut saya untuk punya kekuatan skill coding ini dan juga untuk memperkenalkannya jauh lebih luas lagi. Karena kalau enggak, lagi-lagi kita akan ketinggalan di bangku penonton dan hanya akan menyesal atau menjadi komentator yang handal. Nah, itu dia teman-teman. Jadi pekerjaan programmer itu bukan membenarkan wifi, bukan menghack akun, apalagi membobol ATM, tapi pekerjaannya itu adalah memprogram sebuah komputer, memberikannya perintah agar dia menjadi sebuah
program yang bermanfaat, baik itu berupa website, aplikasi, sebuah gadget canggih, apapun itu. Kalau teman-teman tertarik, ada banyak sekali manfaat yang bisa teman-teman lakukan dengan kekuatan atau skill coding ini. Ini bisa menjadi sebuah hobi yang menyenangkan dan juga tentunya menghasilkan. Dan selain daripada itu, kalaupun teman-teman tertarik, tidak apa-apa. Tapi berikutnya ketika teman-teman bertemu dengan teman programmer, teman-teman sudah tahu, oh, saya sudah tahu apa pekerjaannya dia. Itu dia, semoga teman-teman suka. Sampai jumpa di video-video lainnya.